Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk menyingkat waktu, berhubung waktu sudah siang juga, acara ini akan segera kita mulai ya. Adapun susunan acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, dan yang keempat sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi diseminasi positif di sekolah yang dirasumber oleh Bapak Okta, yang acara yang keenam yaitu tanya jawab, yang ketujuh yaitu penutup. Nah, untuk meningkat acara, marilah kita buka acara kita pada pagi yang saya ini dengan membaca lafaz basmalah. Meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak-bapak atau ibu-ibu hari ini sekarang dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan dulu kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik sallallahu alaihi wa sallam bi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa rasul karim wa alihi wa sallam. Dan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faghfir lana wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masailina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna as'aluka ridwan hisana wa ridwan ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadrika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi
Oh maaf, acara yang selanjutnya itu sambutan dari kepala sekolah untuk waktu yang waktu dan tempat itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya, Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur tak lupa tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini kita masih diberi nafas, masih bisa menikmati hidup. Tak lupa sholawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Di sini dalam acara ini kita berada di diseminasi budaya positif dari SDN 1 Karangsari. Tema budaya positif di sekolah. Diseminasi merupakan kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target individu untuk memperoleh informasi sehingga dari informasi tersebut nantinya timbul kesadaran dan memanfaatkan dari informasi tersebut. Begitu ya Pak Ustaz kira-kira. Nah, dengan adanya diseminasi sekolah ini, harapan kita yang berada di sekolah ini penyebar luasan ide atau gagasan-gagasan baru mampu menjadi tonggak penggerak atau bagaimana caranya kita bisa memajukan sekolah ini dengan gagasan-gagasan baru dan ide-ide yang lebih cemerlang. Tentunya kita ingin sekolah kita ini lebih bisa bangkit lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kita tunjukkan di sini prestasi yang bisa membangun nama sekolah kita. Kemudian harapannya dengan adanya diseminasi sekolah ini, sekolah kita akan semakin maju, yaitu kita bisa kediri anak-anak itu toleransi, kemudian disiplin, kerja keras, dan cinta tanah air. Kemudian kita bisa terapkan ke siswa-siswa kita proses pembelajaran. Ide-ide kreatif itu muncul dari kita, misalnya dari pra pembelajaran, kemudian sebelum pembelajaran itu profil pelajarnya itu kita indikan dulu ke siswa, baru kemudian nantinya kita beri tugas-tugas yang berhubungan dengan materinya. Untuk di sini, alhamdulillah sekolah kita ini dapat satu perwakilan dari guru penggerak Kecamatan Ketapang, yaitu Pak Okta. Tentunya kita sangat bersyukur ya, karena tidak semua sekolah mendapatkan itu. Makanya di sini harapan kita bertumbuh sama Pak Okta. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi sekolah, budaya positif di sekolah, itu nantinya bisa membangun sekolah kita ke depannya untuk yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ona atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menampung pengetahuan untuk kita. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Okta. Waktu dan tempat itu silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada saya ya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Saya Okta Purnama dari SDN 1 Karangsari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Di sini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari dari kegiatan guru penggerak ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua
kita melakukan perubahan dari hal kecil sampai yang besar. Tentu yang namanya perubahan itu tidak selalu langsung bisa berubah. Semua itu pasti memerlukan waktu, proses. Dan proses ini memang butuh usaha. Nah, kalau di sekolah, kalau yang usaha satu orang itu susah. Maka dari itu di sini kami semua calon guru penggerak mengajak Bapak dan Ibu semua untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelum itu akan saya tanya dulu kepada Bapak dan Ibu semua di sini. Dari yang selama ini, tentu Bapak Ibu tahu yang namanya hukuman. Kalau misalnya berantem, berkelahi atau bandel ya. Nah, yang pertama, setuju nggak Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ayo. Tidak setuju? Oke. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Oke. Nah, lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju atau tidak? Setuju ya. Oke. Nah, dari pertanyaan tematik ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang apa yang menjadi pemahaman kita. Baik. Pada materi ini tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, lalu ada restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu masih belum tahu, atau memang sudah ada yang tahu kira-kira dari semua ini salah satunya mungkin, atau semua bahkan sudah tahu? Belum ya? Nah, baik, akan kita bahas bersama. Yang pertama ada ya, kita mau melakukan kegiatan terlebih dahulu. Pertama di sini tentang perubahan paradigma. Ada A dan B. Nah, coba sekarang di sini saya minta Bu Ega dan Bu Lendri tolong maju ke depan bentar. Ya, Bu Ega dan Bu Lendri. Nah, sini ya, Bu Ega di situ, Bu Lendri di sini. Oke, sini. Saling berhadapan. Nah, sini. Nah, sini. Oke, yang di belakang kamera. Nah, ya, nggak apa-apa di situ. Nah, sekarang contoh Bu Lendri nih, misalnya Bu Lendri, tolong kepalkan tangannya. Nah, Bu Lendri bayangkan di dalam kepala tangan Bu Lendri itu ada sesuatu yang sangat berharga menurut Bu Lendri. Apapun itu, Bu Lendri genggam baik-baik, genggam, ini, ya, mungkin jangan tinggi aja, ya, ya, digenggam baik-baik dengan sangat kuat. Itu apa yang paling berharga menurut Bu Lendri. Nah, sekarang di sini ada Bu Ega. Bu Ega merayu. Coba merayu bagaimana caranya mengambil atau meminta apa yang dimiliki oleh Bu Lendri yang sangat berharga tersebut. Kira-kira Bu Lendri kasih enggak? Coba gimana? Rayu ya. Iya, enggak. Ya coba dirayu, pertama dirayu atau dikasih ini. Ya, coba apa? Bu Lendri, saya punya hadiah loh, emas 5 gram. Bagaimana kalau kita tukeran misalnya dengan apa yang ada di dalam kepala tangan Bu Lendri? Coba. Ya, apakah mau ngasih kira-kira? Padahal itu benda yang sangat berharga atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bu Lendri. Apa hanya dengan 5 gram itu langsung mau Ibu Lendri kasih gitu aja? Tidak. Nah, sekarang coba kalau Bu Ega menghukum
Awas kamu kalau misalnya tidak ngasih, nanti saya suruh push up kamu. Coba. Kira-kira. Enggak apa-apa, coba. Sini, bawa sini itu. Apa yang kamu genggam itu? Bawa sini untuk saya. Coba. Kira-kira bakal ngasih nggak kalau seperti itu? Nggak mau. Tetap nggak mau juga. Mungkin mau karena takut. Mau karena takut. Nah ya. Nah sekarang yang ketiga, coba diancam. Diancam. Bawa sini itu apa yang kamu genggam. Kalau kamu tidak ngasih, nanti tidak saya berikan apa? Coba. Bisa nggak? Bakal ngasih nggak kalau diancam gitu? Padahal itu sesuatu yang sangat berharga gitu loh. Bakal ngasih. Bakal ngasih sih. Iya. Karena diancam tadi ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu. Iya. Ini ada 3 tadi yang kita bahas dari kepalan tangan. Yang pertama dengan sebuah penghargaan, dengan iming-iming hadiah. Lalu yang kedua dengan hukuman, dan yang ketiga yaitu dengan ancaman. Ternyata dari tadi yang kita praktekkan, Ibu Lendri mau ngasih karena dengan alasan takut. Oke, next. Dalam teori kontrol sebenarnya kita memiliki ilusi ya dalam hal seperti itu ya Bapak dan Ibu. Contoh begini, ilusi guru mengontrol murid dengan hukuman. Contoh ada anak berantem, kita hukum, kita panggil ke kantor, kita hukum dia, kita bersihkan WC misal. Oke lah, di hari itu si anak ini berubah sikapnya, tidak berantem lagi. Lalu bagaimana dengan besok? Nah, di sini tentu kita tidak punya apa ya, keyakinan yang pasti bahwa si anak ini bakal tidak mengulangi lagi. Kita tidak bisa menjamin. Nah, itu yang dinamakan dengan ilusi. Iya, bahwa pikiran kita hanya wah si anaknya lah udah dihukum ini WC lah, pasti besok mah bisa berubah. Nah, itu hanya ilusi. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid tadi. Lalu selanjutnya ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, contoh begini, ada anak yang ribut nih misalnya waktu belajar, waktu gurunya menerangkan, di situ si anak ribut. Lalu seorang guru tersebut membuat si anak tersebut merasa bersalah. Contohnya begini ya Bapak Ibu, kamu sih ribut aja, kan ibu jadi pening sekarang. Nah, merasa bersalah si anak, padahal yang penting gurunya. Tak ada masalah apa yang disalahkan anaknya. Ya, nah itu hanya ilusi. Lalu setelah kita mengucap tersebut pada anak tersebut, kita beranggapan bahwa si anak bakal sadar gitu dengan kesalahannya. Nah, itu ilusi Bapak Ibu. Tidak mudah merubah sesuatu, apalagi anak itu mereka punya sebuah ideologi ya, mereka punya apa yang mereka miliki, kebutuhan hidup mereka, dan itu tidak mudah kita ubah hanya dengan sebuah ucapan aja. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh begini, kita ini kan punya budaya malu ya, atau bisa dibilang kita punya budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kalau itu hanya kita ucapkan aja, tentunya itu akan menjadi sebuah semboyan aja, tidak kita lakukan tiap hari. Misalnya kita menyambut siswa dari gerbang, dia datang, si anak datang, kita sambut dengan senyum, salam, sapa, kita ajarkan. Itu kalau bisa tiap hari. Karena apa? Hal-hal yang kita semboyankan, budaya positif yang kita semboyankan, kalau misalnya hanya kita ucapan aja, itu nggak akan berhasil gitu. Kalau kita nggak lakukan, ya tidak bisa berhasil, dan itu merupakan sebuah ilusi kalau hanya kita sebuah simbolis saja. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita sebagai guru pasti Bapak dan Ibu tahu kalau kita biasanya nyuruh anak nih, dia tidak mengerjakan PR,
Sana kerjakan PR-nya. Tidak bisa menjalankan PR lagi. Mulai besok kamu tidak bisa masuk lagi di kelas. Terus mau maksa bahwa mestinya kita cari tahu dulu ya Bapak dan Ibu. Dia tidak mengerjakan PR itu kenapa? Ya, tidak melulu kita langsung memberi hukuman. Contoh, dia tidak mengerjakan PR, lalu kita suruh lari. PR-nya kan nggak bakal selesai. Kalau kita suruh mengerjakan PR di sekolah, kira-kira si anak merasa terpaksa enggak? Kan begitu. Nanti akan kita bahas lagi. Ya, oke, next. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada di sini stimulus respon yang pertama, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Anak berbuat salah, kita memberi suatu hukuman, kita beranggapan bahwa si anak bakal berubah, ya kan? Nah, padahal untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Kita pahami dulu si anak ini. Si anak ini kenapa melakukan kesalahan tersebut? Pasti dia punya alasan. Lalu selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini contoh, si anak berantem. Pasti kita mengiranya si anak salah nih, langsung panggil kantor. Nah, tapi kita nggak tahu sebenarnya mereka berantem itu karena apa. Nah, di sini teori kontrolnya kita bahwa harus percaya semua perilaku itu memiliki tujuan. Si A dan B berantem, mereka pasti punya tujuan. Kenapa bisa melakukan hal itu? Kita tanya dulu. Selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita nyuruh anak hari ini oke, besok ada jaminan nggak bakal melakukan hal yang lebih baik? Tidak. Nah, harus kita timbulkan motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri siswa tersebut bahwa dia tidak akan mengulangi apa yang menjadi sebuah kesalahan. Harus ada dari dalam diri anak tersebut, bukan dari kita sebagai guru yang menyuruh, memaksa, menuntut. Lalu selanjutnya ada pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Sebenarnya pada teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ayo ajak anaknya. Kita ajak anaknya, kita ajak berkolaborasi melakukan hal-hal positif gitu loh. Contoh misalnya kita 5S yang tadi. Salam, senyum, sapa, dan santun. Kita ajak anaknya. Ayo ketika pas masuk di kelas sebelum kita pembelajaran dimulai, tepuk salam misalnya, atau tepuk senyum, tepuk santun, bisa kita berikan kepada anak setiap hari. Selanjutnya ada model berpikir menang kalah. Padahal teori kontrolnya yaitu yang benar adalah model berpikir menang-menang. Apa ini maksudnya? Ketika kita memberi hukuman kepada anak, tentu kita pasti berpikir bahwa ya saya yang benar, si anak kalah, anak nurut dengan kita. Itu stimulus respon yang kita pahami selama ini seperti itu. Si anak oke, dia nurut, kita kasih hukuman dia nurut, kita panggil ke kantor, ya, dia nurut. Tapi sebenarnya dia apa ya? Dia kalah. Pada teori kontrol itu yang harus kita lakukan adalah model berpikir menang-menang. Dia merasa tidak tersakiti, kita juga merasa senang. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Next. Nah, terkait disiplin positif, apakah makna disiplin? Yang pertama berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina. Mungkin di sini ada yang dari Itali. Ada pernah dari Itali? Ya, itu Spanyol. Baik. Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi kadang kita suka menyalahartikan bahwa disiplin itu kadang kita arahkan ke hukuman ya Bapak Ibu, bukan ke konsekuensi, bukan tentang mengarahkan ke tujuan yang mengarah berbasis solusi, tapi malah berbasis hukuman. Next. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan universal, mungkin ini baru pertama kali ya kita dengar ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, kita semua memiliki, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser pada tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dean Gossen pada tahun 1998. Lalu selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kita galakkan pada program guru penggerak kita Bapak Ibu. Kita mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Nah, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari program guru penggerak ini kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jika si anak memiliki pemikiran seperti ini. Nah, ini merupakan motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh si guru. Contoh, si guru menegur si anak harus mematuhi peraturan sekolah. Jika dia tidak mematuhi peraturan sekolah, maka akan mendapat hukuman. Nah, ini namanya motivasi eksternal dari peraturan sekolah, bukan dari dalam diri murid tersebut. Lalu ada juga di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini iming-iming biasanya. Kita ngasih kuis-kuis kecil, ayo Pak, Bapak punya ini soal yang bisa jawab dalam pulpen. Iming-iming. Maka dia akan fokus untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut ya. Nah, ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Iya, bukan dari dalam diri anak tersebut. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang mau kita cari di anak-anak, yang mau kita terapkan, agar dia mampu menghargai dirinya sendiri, dia mampu mengenali dirinya sendiri, dia mampu berubah untuk dirinya sendiri, bukan karena menuruti peraturan sekolah. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dia akan menemukan kesadaran dirinya sendiri. Nah, ini yang akan kita capai, itu motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Itu Bapak Ibu. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau sebagai seorang guru, kita sering menyuruh anak, ayo sama nyoba sini. Tapi kalau kita nggak ikut terjun, kita nggak ngasih contoh, sama aja. Si anak melihat tidak, mereka berubah dengan cara mencontoh kita. Kalau kita cuma nyuruh aja, kita nggak ikut terjun, maka dia akan berpikiran bahwa hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Besok kalau nggak disuruh, ya nggak bakal begitu. Pemikiran dia seperti itu. Maka harus kita ubah. Kita kasih contoh agar dia menemukan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri mereka. Oh, itu si
Pak Yudi mau bersihin tuh, masa kita muridnya enggak? Coba deh kita pelan-pelan seperti itu. Yang namanya perubahan itu pelan-pelan ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung hari ini tuh besok berubah, susah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara di sini ada filosofi, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, yaitu dari cetakan kelima pada tahun 2013. Ya, ini bukunya beliau. Next, restitusi. Saya yakin Bapak Ibu pasti baru dengar ya, apa itu restitusi. Restitusi sebagai pengganti hukuman. Kalau yang kita tahu selama ini itu hukuman, anak dipanggil, anak dikasih hukuman yang rutin di lapangan atau baca surat pendek misalnya, itu hukuman. Kita ganti dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi. Untuk mencari solusi pada permasalahan yang mereka miliki dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan murid. Mereka ingin menjadi anaknya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya ini harus bagaimana? Kita pasti yakin ya Bapak Ibu, kita tahu namanya anak-anak itu belum paham ya, namanya mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Tugas kita sebagai guru menanamkan budaya positif ini tadi. Kita mengganti hukuman dengan restitusi. Kita tanamkan, kita tumbuhkan si anak ini memiliki kepercayaan diri untuk mengerti dirinya sendiri. Saya ini ingin menjadi manusia yang seperti apa. Dari apa yang saya inginkan ini kira-kira hasilnya apa sih manfaatnya untuk saya. Lalu mereka akan merasakan dengan apa yang mereka miliki tadi, perubahan yang mereka rasakan pasti akan memberikan dampak pada orang-orang di sekitarnya. Yang tadinya orang-orang di sekitarnya benci pada suka sama dia. Saya yakin yang namanya perubahan itu pasti bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Apa sih? Bagaimana agar si anak ini tidak mengulangi, harus timbul dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena itu apa tuh masih saya tugas banyak betul, malaslah saya. Nah, biasanya nggak ngerjakan. Dia kan punya maksud seperti tadi, kenapa dia capek ngerjain tugas banyak betul. Nah, karena dia tidak mengerjakan, kita sebagai guru biasanya langsung menghukum. Nah, ini restitusi ini akan kita ganti. Yang tadinya menebus kesalahan kita ganti sebagai untuk pembelajaran dia dari kesalahan tersebut. Bagaimana cara kita sebagai guru harus bisa ya Bapak Ibu mencari tahu ide-ide kreatif untuk menanamkan pemahaman konsekuensi kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Lalu yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Restitusi ini mempunyai ciri-ciri memperbaiki hubungan. Maksudnya gimana? Ketika si anak berantem contohnya, kita kasih hukuman, dia anak 2 ini maju di kelas, salaman, nyanyi. Kira-kira hubungannya baik lagi nggak? Hari itu oke, besoknya enggak. Kita pakai restitusi agar si anak tadi dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga yaitu ada tawaran, bukan paksaan. Dalam restitusi ini kita menawarkan sebuah pembelajaran dari kesalahan. Kita menawarkan solusi ya Bapak Ibu, bukan memaksa. Memaksa si anak berubah. Kita tidak memaksa. Kita tidak boleh. Yang namanya perubahan itu harus dalam diri kita. Lalu selanjutnya ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini tujuannya si anak dapat melihat dirinya sendiri.
Kalau kita bercermin tentu kita bisa ngeliat, wah ibu kok saya ada jerawat. Seperti itu yang kita harapkan pada anak. Dia mampu mengenali sifat-sifat atau perilakunya yang belum baik. Kita harapkan si anak menemukan itu dan bagaimana caranya menghilangkan perilaku yang belum baik tadi. Nah, jadi kita menuntun agar si murid dapat melihat dalam dirinya. Selanjutnya ada restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi kita ini sebagai pengganti hukuman, Bapak Ibu. Kita fokus pada solusi. Kita ajak anak ngobrol santai aja. Tapi dari ngobrol itu percakapannya kita tanamkan pada diri anak. Bagaimana dia dapat mengenali dirinya. Baik buruknya dia harus tahu. Perilaku dia yang baik itu seperti apa, perilaku dia yang benar itu seperti apa, pemikiran yang dia miliki itu seperti apa. Selain dirinya yang tahu, kita juga sebagai guru harus tahu. Gitu. Mengapa tidak peraturan saja? Yang simpel nih, langsung dipajang kan? Ya, peraturan kelas tidak boleh terlambat, harus memakai sepatu warna hitam, rambut tidak boleh gondrong, kuku tidak boleh panjang. Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal peraturan itu lebih simpel. Ada beberapa pertanyaan di sini, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, coba kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kenapa kita harus pakai helm kalau pakai motor? Kalau ke Kayanda atau ke Bandar Lampung? Untuk alasan apa? Keamanan. Keamanannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, yaitu kita tanamkan ini ke anak. Bukan tanamkan helmnya ya. Tanamkan pemikiran ini tadi. Mereka mengenali dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan ya dapat berdampak untuk diri mereka. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira kenapa kita memiliki peraturan 3M pada masa COVID? Untuk apa kira-kira? Kesehatan siapa? Kesehatan kita sendiri. Ya, kita mengenali diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri. Lalu selanjutnya setelah kita bisa menjaga diri kita sendiri, apakah kita bisa menjaga orang lain di sekitar kita? Bisa. Iya. Semua berawal dari sendiri. Lalu selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar kira-kira? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kok kita harus memiliki peraturan datang tepat waktu nih pada saat mengajar? Kira-kira bagaimana? Karena apa? Perilaku kita itu ditiru sama anak. Bagaimana anak-anak bisa berubah kalau gurunya tidak memberi contoh yang baik seperti itu? Wow, kok kamu aja datang telat terus, masa kita nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau anak kayak gitu. Ya, jadi semua ini berasal dari dalam diri kita. Kita yang berubah. Setelah kita berubah menjadi lebih baik, orang di sekitar kita pasti melihat, pasti mereka memantau kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Itu kita mengerti diri kita sendiri, mau berubah demi diri kita sendiri, bukan hanya sebatas untuk mematuhi peraturan saja. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada di sini di TK dan wanita bersatuan satu. Kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, lalu menjaga kebersihan di sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, lalu aktif dalam pembelajaran dan tertib. Lalu ada juga di sini kesepakatan kelas, masih sama, judulnya masih sama, kesepakatan kelas, tapi beda isinya. Yang di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Lalu ada kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman.
menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang ada hubungannya dengan motivasi intrinsik tadi yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Ayo. Yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, yang kanan atau yang kiri? Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah sekarang kita lihat, datang tepat waktu mengucapkan salam, kira-kira lebih memaksa tidak? Iya memaksa. Nah, terus yang ini, menjaga kebersihan sekolah, memaksa juga. Lalu ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, memaksa juga. Anak-anak harus menuruti. Ya, lalu selanjutnya ada aktif dalam pembelajaran. Iya. Lalu ada tertib. Mereka semua harus menuruti, wajib dalam menuruti kesepakatan kelas tersebut. Nah ini yang dinamakan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Ini peraturan kelas. Mereka harus menuruti apa yang menjadi peraturan di situ tanpa mengerti dampaknya untuk diri mereka sendiri. Gitu. Hubungan motivasi instruksinya tadi belum ada. Nah kalau di sini sudah ada motivasi instruksinya. Kenapa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Mereka tahu harus bagaimana dan dampaknya bagaimana. Apa yang akan mereka yakini jika mereka saling menyayangi. Nah ini. Lalu ada di sini. Kami murid yang semangat belajar. Lalu ada kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mereka akan saling menghormati. Tidak hanya menuruti peraturan aja. Ini memaksa ya Bapak. Tapi ini lebih fleksibel. Mereka mengerti akan dirinya sendiri dan mengerti akan dampaknya. Timbul motivasi intrinsik dari dalam diri mereka di sini. Bagaimana kalau tidak saling menyayangi? Bagaimana kalau tidak semangat? Bagaimana kalau tidak peduli? Mereka akan merasakan itu. Bukan hanya dipasang untuk menuruti peraturan aja. Selanjutnya. Nah, di sini ada peraturan dan ada keyakinan kelas. Kalau kita di sekolah, kita biasanya punya peraturan di kelasnya Bapak Ibu. Ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau anak-anak itu ngambil buku dari rak buku, pasti kita ngasih tahu, balikin lagi nih buku, ini bukunya tempatnya. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu masuk ke dalam tanggung jawab. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka harus bagaimana itu. Lebih seperti orang yang nalar ya Pak Ibu ya. Kalau bahasa sekarang nalar. Ya, memang penalaran ini butuh proses. Gitu. Ada lagi dilarang mengganggu orang lain dalam peraturan kelas seperti itu. Tapi kalau dalam keyakinan kelas lebih dia menghormati orang lain. Ya, positifnya. Kita ambil positifnya. Menghormati orang lain. Ya. Lalu selanjutnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu ada dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Lalu ada dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini tentang kesehatan keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran itu peraturan. Untuk keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, bersabar. Ada lagi peraturan harus menggunakan masker. Tapi untuk keyakinan kelas ini kelas ya Bapak Ibu, kita masuk ke kategori kesehatan dan keselamatan. Itu kita sudah mencakup ini. Nah, di situ ada peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk keyakinan kelasnya masuk ke keselamatan atau keamanan. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu lebih ke ini ya Bapak Ibu, lebih masuk ke kategorinya. Si anak harus tahu, harus mengenal dirinya sendiri. Seperti tadi yang sudah kita bilang, yang namanya memunculkan nalar sejak dini, gitu ya. Next, didukung oleh penghargaan.
Mungkin Bapak Ibu selama ini pernah memberi hadiah kepada anak-anak. Sering, iya. Ya termasuk saya. Sebelum saya mengikuti kegiatan program guru penggerak, saya juga sering ngasih hadiah Bapak Ibu. Ayo, berkalian yang bisa untuk kasih pulpen. Senang, Pak, saya kasih penghapus. Saya. Ternyata penghargaan itu salah, bukan salah sih, belum betul, kurang baik. Kenapa? Nah, karena penghargaan ini ternyata menjadi suatu hukuman kepada si murid tersebut. Penghargaan ini berlaku jangka pendek, hanya berlaku pada masa itu aja. Si anak berubah menjadi lebih aktif dari biasanya. Si anak berubah menjadi lebih baik ketika dikasih penghargaan. Ini jangka pendek. Besok kalau misalnya nggak dikasih dia misalnya, apa mau? Pak, saya mau. Coba deh. Hari ini kasih pulpen, semuanya pasti mereka jawab. Besok nggak dikasih pulpen, nggak ada nih. 1, 2, 3. Lalu ada penghargaan itu menghukum. Kenapa penghargaan itu menghukum? Kita ketika ngasih hadiah ke anak-anak ya Bapak Ibu, tentu ada anak yang dapat hadiah, ada anak yang tidak dapat. Mereka yang tidak dapat hadiah akan menghukum anak-anak yang dapat hadiah tersebut. Dicap sama mereka. Itu si pintar tuh Pak, itu aja tuh, itu si pintar itu mah. Itu anak-anak. Padahal mereka hanya ingin mendapatkan hadiah tadi dari guru. Tapi yang lain yang nggak dapat hadiah, diri merasa terhukum. Lalu selanjutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih hadiah itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Kita ngasih iming-iming. Sebelum melakukan sesuatu kita kasih iming-iming ke anak-anak. Itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ini tadi berlakunya hanya jangka pendek. Tidak tepat. Si anak hanya memikirkan tentang hadiahnya tadi. Itu tidak tepat. Dia tidak tahu motivasi intrinsiknya apa. Lalu ada penghargaan tidak efektif, masih sama pembahasannya, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ini tadi masih berdampak kurang baik. Jangan penghargaan, ya jangan menghukum. Penghargaan itu sekarang nggak boleh, tidak diperbolehkan karena itu tadi tidak efektif. Lalu ada penghargaan merusak hubungan. Sama halnya dengan tadi, ada anak yang dapat hadiah, ada yang tidak dapat. Iri kan? Iri. Dapat ini loh. Kan nggak ada teman-teman dia mana dapat ini terus sama Pak dapat hadiah terus. Iri. Hubungannya rusak gitu. Iri ya. Tuh. Selanjutnya next. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Ya itu tadi, karena si anak hanya fokus ke hadiah tersebut. Ketika kita masih iming-iming ke anak-anak, dia akan hanya fokus di hadiah itu. Jadi kurang ini ya Bapak, kurang motivasi intrinsiknya dia tidak ada. Hanya pengen ini hadiahnya. Besok kalau misalnya ada guru yang nggak kasih hadiah, apa dia bakal semangat itu? Coba deh. Lalu ada penghargaan mematikan kreativitas. Masih sama. Si anak ketika dia fokus pada penghargaan, pada iming-iming yang diberikan oleh guru, maka biasanya dia ingin semaksimal mungkin memenuhi kriteria si guru tersebut agar dapat hadiah, tanpa dia bisa mengeksplor, berkreasi di luar dari kriteria yang diharapkan oleh si guru tadi gitu. Jadi hanya terpaku pada hadiah. Kriteria apa yang agar mendapatkan hadiah, terpaku di situ aja. Si anak tidak kreatif gitu. Ini dihukum oleh penghargaan yang kita nilai
selama ini baik, ternyata menghukum mereka. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang timbul dari dalam diri ya Bapak Ibu, atau penawaran. Sama halnya dengan tadi. Jadi penghargaan ini dapat menghilangkan motivasi dalam dirinya karena dia udah fokusnya dari itu. Dia jawab soal, ya udah soal, dia bisa jawab soal, dia dapat hadiah, udah. Soalnya lupa lagi. Tindakan guru. Yang kita tahu selama ini kan ada hukuman ya. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Lalu kira-kira tindakannya yang mana aja? Yang pertama di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini masuk ke dalam hukuman. Lalu selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau lapangan pacara karena terlambat hadir di sekolah. Masih hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masuk ke hukuman. Lalu kira-kira yang lebih baik dari hukuman itu ada apa, Pak? Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi masih ada hubungannya dengan motivasi intrinsik tadi, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau dia nyoret-nyoret kertas temannya, jadi harus ya. Itu konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Lalu ada membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Dia bersih, dia bertanggung jawab. Nah, lalu di sini ada hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini masuk ke hukuman. Jadi contoh begini, kita kan punya peraturan ya. Selama ini kita punya peraturan namanya anak itu sepatunya harus hitam. Ketika dia tidak pakai sepatu hitam, lalu terus kita suruh si anak ini pakai sepatu seharian dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi kan kasihan. Si anak terhukum, menderita, muncul apa ya? Pemberontakan dari dalam diri anak tersebut, bekas luka yang pahit. Ya. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya pengalaman pahit waktu di sekolah, contoh di cewek. Pasti pernah. Atau dibentak-bentak lah sama gurunya. Atau di ini disuruh push up. Nah, iya. Pasti masih membekas sampai sekarang. Iya. Itu pengalaman pahit. Nah, kita mau menghilangkan pengalaman pahit ini tadi. Dimulai dari sekarang kita mau menghilangin agar menumbuhkan konsekuensi. Dia bertanggung jawab. Jadi yang memori di si anak berhubungan tentang konsekuensi. Bagaimana caranya untuk bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu. Di sini yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kan nyambung. Ketika pas pelajaran PJOK dia terlambat, ya udah lari sekalian. Nah, konsekuensi dia bertanggung jawab ketika pelajaran ya. Selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini pengalaman baik Bapak Ibu ya, pernah pasti ya. Ya Pak Dodi ya. Iya. Aduh, ini BS gitu. Pasti pernah. Saya juga pernah dulu Bapak. Waktu pas 5 SD dijemput sini kan ngerjain PR. Sampai sekarang masih ingat sama Bu Yosef dulu ya. Iya. Itu pengalaman pahit. Nah, kita mau menghilangkan pengalaman pahit itu dari sekarang. Hal-hal yang hukuman seperti itu kita ganti. Perbedaannya hukuman dan konsekuensinya yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dari si murid tadi. Lalu membuat anak sakit, hukuman itu lebih ke situ berbeda, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama sampai sekarang pasti masih ngerasain. Nah, kalau konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya mungkin pada hari itu aja dia jadi, besoknya dia udah kembali ke kondisi normalnya dia gitu. Dan pengalaman yang baik yang akan diciptakan. Monggo Pak. Nah, di sini
anak membenci kedisiplinan. Ketika dia mematuhi peraturan, kita paksa, dia merasa terpaksa, dia akan benci pada peraturan tersebut. Nah, kalau di konsekuensi ini si anak menghargai disiplin, itu hukuman, itu ada paksaan. Tapi kalau di konsekuensi si anak memiliki stimulus tanggapan ya Bapak Ibu, lalu ada hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Contoh sumpus up, kan dia melakukan perbuatan sendiri, bukan kita ya. Iya, dia pusat sendiri, bukan kita yang mau sakit. Iya, kita mendorong si anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Kita nggak tahu kan kalau si anak ini ternyata sakit atau capek, jadi kalau kita suruh push up 10 kali. Nah, semestinya menjadi konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, bagaimana dia bertanggung jawab. Hukumannya yaitu salah satunya masih ada lagi konsep diri yang buruk. Seharusnya yang menjadi konsekuensi, yang menjadi perbedaan yaitu konsep diri yang baik. Kita ke arah positif. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dia belajar berbohong. Kalau hukuman itu dia belajar berbohong. Nah, kalau di konsekuensi si anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kita punya peraturan, tapi untuk dipatuhi, bukan untuk berbohong ya. Bukan untuk si anak ini bagaimana caranya dia terpaksa untuk mematuhi itu, tapi si anak kita belajar untuk bertanggung jawab. Nah, hukuman ini bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Iya, dia kita panggil di kantor, dia dilihat sama anak lain, malu dia sebenarnya. Dia sebenarnya malu. Dilihatin orang-orang, anak-anak murid lain, dia malu sebenarnya. Nah, kita ganti dengan konsekuensi yang memiliki tujuan yaitu kehilangan hak, dibuat untuk tidak nyaman, diasingkan untuk sementara itu, agar dia tahu perbuatan salahnya tadi untuk sementara, bukan untuk waktu yang lama. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses dari hukuman dan disiplin. Kalau tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, pada disiplin, di sini disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dalam restitusinya, itu restitusi merupakan pilihan. Lalu ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman dia bisa dari dia kecil, nanti bisa keinget sampai dia tua. Sama seperti halnya kita. Kita pernah dulu dihukum waktu masih SD, kita masih ingat sampai sekarang. Nah, kita ganti itu dengan konsekuensi agar dia tidak memiliki memori buruk dengan jangka waktu yang lama. Jadi dia hanya di waktu itu aja hukumannya ya, apa konsekuensinya untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Nah, restitusi ini untuk menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, tanggung jawabnya dia. Setelah kita berikan konsekuensi, kita berikan restitusi agar si anak tahu tanggung jawab apa yang dia miliki, menebalkan tanggung jawabnya, sikap tanggung jawab itu dalam jangka waktu yang lama. Begitu. Ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar, ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Di sini ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan dasar fisiologis ya Bapak Ibu, yang merupakan makan, minum, tempat tinggal, fisiologis. Bertahan hidup, survival. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dunia ini? Kalau kita nggak makan, nggak minum, bagaimana ya? Itu kebutuhan hidup kita. Dan di sini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kita merasa itu. Bagaimana kalau kita tidak disayang, tidak diterima di masyarakat? Kita ngerasa minder pasti. Begitupun juga dengan anak. Si anak ini butuh kasih sayang, butuh rasa ingin diterima, bukan hanya oleh gurunya, tapi pada teman-temannya juga. Pengen disayang dia, pengen ditemuin. Lalu ada di sini penguasaan. Kebutuhan dasar manusia ini penguasaan. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu sama anak yang tidak mau ngalah. Ini ya. Biasanya ciri-ciri si anak ini yang penguasaannya tinggi. Si anak ini tampilannya rapih biasanya. Bagus. Kalau apa-apa nurut. Ada.
Yaitu dia ini biasanya si anak ini penguasaannya ingin selalu memimpin, ingin jadi ketua kelas, ingin selalu menjadi nomor 1 di kelas itu. Tapi ketika dia kecewa dengan tindakannya atau tindakan gurunya, ketika dia tidak diprioritaskan, dia akan merasa kecewa dan bersalah, mundur. Nah ini kebutuhan dasar manusia ini penguasaan, termasuk kita. Iya. Udah rapi gak ditunjuk. Iya seperti itu, kita kecewa jadinya. Kita udah siap-siap, udah bagus bener, sampai besoknya beda. Coba tadi nggak mandi. Gak dia. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Bukan hanya kita yang perlu kebebasan, tapi juga murid-murid kita dalam belajar. Iya. Maksudnya bebas itu seperti apa? Contohnya kalau kita belajar cuma pakai buku aja, tanyalah kan bosan. Dia ngerasa nggak bebas. Apalagi seorang anak yang mempunyai karakter kebebasan yang tinggi. Dia biasanya anaknya nggak bisa diem, nggak betah, pasti ada. Apalagi ada kelas 1, kelas 2, karakternya masih kuat betul. Iya. Nyakitnya masih ini Pak. Iya, karena jiwa bebasnya ini tadi. Kalau gurunya otaknya nggak segar. Selanjutnya ada kesenangan. Kita semua butuh kesenangan. Siapa yang nggak butuh kesenangan? Iya. Kita semua butuh kesenangan. Seseorang yang memiliki kesenangan yang tinggi, dia akan berharap dirinya disenangkan oleh orang lain. Selalu disenangkan, selalu menjadi prioritas. Seperti dalam penguasaan tadi, pengennya disenangi terus. Tapi ketika dia tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang lain, orang yang ditujunya, maka dia akan kebalikan dari ini, akan merasa sedih. Ya, itu yang tinggi. Nah, itulah dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Lalu di sini ada posisi kontrol nih Bapak Ibu. Mungkin ini baru ya Bapak Ibu. Teori kontrol kita punya 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ciri-cirinya ini ciri-cirinya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Itu ciri-cirinya bahwa si guru ini posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum. Tapi kalau si guru ini suka ceramah, suka mengatakan seharusnya kamu tidak begini, ibu ini kecewa loh karena sikap kamu seperti itu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol loh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol. Nah, kalau si guru berbuat seperti ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo nak, ayo untuk kita bersama nih, yuk kita ngerjain ini. Sebagai seorang teman, posisinya si guru tadi sebagai seorang teman. Lalu ada lagi posisi memantau, yaitu menghitung dan mengukur. Ini si anak ini kira-kira bisa tidak ya kalau kita beri pelajaran bahasa Inggris misalnya. Apakah si anak-anak ini mampu? SD kasih bahasa Inggris, kira-kira mampu nggak? Nah, kita sebagai pemantau sih, menghitung dan mengukur, kira-kira mereka sanggup nggak? Karena kan muridnya, gurunya juga bingung kalau bahasa Inggris ya. Iya. Nah, yang baik itu di posisi manajer nih Bapak Ibu. Di sini ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa sih? Pertanyaan restitusi. Kan kita pelajari setelah ini. Di sini posisi kita sebagai manajer. Contohnya di sini ada perkataan gurunya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini perkataan gurunya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu dong. Ibu lelah sekali, ibu ini stres loh. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah ya. Dia mikir, ya contohnya misalnya ini membuat merasa bersalah terus. Bukan guru penjurhat. Kalau posisinya sebagai teman, ini dia gurunya biasanya berkata seperti ini. Ayolah, lakukan ya demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat ibu pernah bantu loh. Masa kamu nggak mau bantu ibu lagi? Nah, posisinya sebagai teman. Kan
CS ya Bapak Ibu ya. Iya, bahasa kita CS. Kita berbagi dengan ngomong kita sebagai posisinya sebagai seorang teman tersebut. Nah, sebagai seorang pemantau, kalau mungkin Bapak Ibu kenal dengan mandor ya. Iya, kalau mandor tukang biasanya dia sebagai pemantau. Biasanya dia suka bilang apa peraturannya kalau kita di kelas. Pernah bilang, ayo si anak ini nggak mau bersihin kelas, nggak mau piket. Apa peraturannya kita? Nah, ketika Bapak Ibu mengucap seperti ini, pada saat itu Bapak Ibu berada di posisi ini, pemantau. Lalu pada kondisi Bapak Ibu berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sudah pernah belum? Sampai saat ini juga. Sudah pernah belum? Belum. Nih, yang akan kita tuju adalah posisi manajer. Iya, kita menuntun anak untuk mengenali dirinya sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dan hasil dari tanggung jawab itu apa, manfaatnya untuk dia itu apa. Paling urunan uang untuk beli kipas ya. Nah, di sini masih ada ini ya Bapak Ibu. Hasilnya dari perkataan kita tadi sebagai penghubung ini saya masih berontak loh. Dia mungkin memperlihatkan perilaku yang menurut, tapi dalam hatinya berontak. Terlebih lagi kalau ada anak yang punya karakter keras. Hari ini oke, besok pulang lagi. Nah, kalau di pembuat orang besar ini hasilnya bahwa dia ini akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong demi untuk menyenangkan si guru tadi, karena setelah mendapat pernyataan si anak ini yang salah. Lalu selanjutnya di sini sebagai ketergantungan CS tadi ya Bapak Ibu ya. Kan kita teman, Bapak udah ngadu kamu ngomong betul Bapak tergantung. Hasilnya kalau pemantau ini dia menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau gurunya beda, contoh nih saya sama Nana. Kalau ada saya Nana itu nggak suruhan. Iya. Kalau saya nggak ada Nana suruhan itu aneh. Iya. Itu yang kita alami kan kemarin ya. Kalau ada saya Nana itu nggak kesurupan. Nilainya ada di bapak. Itu tadi. Karena si anak ini tadi kalau dia diawasi, dia akan berperilaku yang baik. Ketika dia hilang pengawasan, dia akan bertingkah berperilaku yang tidak baik. Nah, kita harapkan menjadi seperti ini. Karena seorang kita sebagai guru harus bisa menjadi seorang yang agar si anak mampu menguatkan pribadinya yang baik. Itu tadi. Lalu di sini ada dampak pada murid. Kalau kita sebagai posisi penghukum, dampaknya pada murid ini dia dapat mengulangi kesalahannya, ya, dapat mengulangi kesalahannya. Tapi kalau dia pembuat merasa bersalah, dia merasa rendah diri, baru kurang pede. Lalu kalau dia di posisinya teman, nanti dia merasa dia ini lemah, tidak mandiri, tergantung apa-apa sama gurunya. Karena itu tadi ngerasa terlalu dekat. Sebagai pemantau di sini hasilnya ya dampak pada muridnya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau nggak ada hadiah, nggak ada sanksi, ya ini bakal berperilaku yang melenceng ya. Lalu selanjutnya kalau kita sebagai manajer itu ada dampak pada murid yaitu dapat mengevaluasi dirinya. Si murid tadi bakal akan mengetahui bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Next. Ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira siapa yang mengatakan sini? Sini sudah ada jawaban, yaitu membuat yang orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan itu. Mestinya kamu tidak seperti itu. Kan kita sudah sama-sama kenal. Mana itu? Nah, itu ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, di sini dua ini tadi kira-kira pas tidak? Kurang ya. Lalu selanjutnya ada, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak, tolong. Ini posisi kita sebagai teman. Lalu ada, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kita ngasih hadiah.
biar anak itu berperilaku baik sebagai pemantau, mandor. Lalu ada bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah ini sebagai manajer, kita menuntun anak mengenali dirinya sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya. Kita tuntun anak biar nalar, ya itu maksudnya ya. Sehingga ada kamu selalu yang paling terakhir, ya, hukum. Next. Kita masuk ke restitusi, Bapak Ibu. Penerapan restitusi, bukan prostitusi ya, restitusi. Bukan restitusi. Bukan restitusi. Iya. Restitusi, segitiga restitusi, yang namanya segitiga itu pasti ada 3 ya Bapak. Di sini sisi yang pertama yaitu ada validasi kebutuhan. Sisi yang selanjutnya yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Dan ada sisi lagi yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Untuk urutannya di sini kita harus menstabilkan dulu si anak ini. Kita harus tahu dulu pasti dia memiliki perilaku si anak yang kurang baik, yang belum baik, pasti mereka punya tujuan. Nah kita harus temukan dulu dengan langkah-langkah yang akan kita pelajari selanjutnya. Pertama kita menstabilkan identitas si anak. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita stabilkan dulu. Karena anak, contohnya gini, ketika ada anak yang kesal sama temannya, berantem, ninju, si anak itu kondisinya nggak stabil ya Bapak Ibu. Dia nggak stabil, dia ngerasa dia jengkel aja, makanya jengkel itu nggak stabil lagi, emosinya puncak-puncak ya. Nah, semestinya kita menstabilkan identitasnya dengan berkata seperti ini. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita ngobrol sama anak, kita ajak si anak mengetahui dirinya sendiri. Kita stabilkan identitasnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ini namanya restitusi. Iya, pengganti hukuman. Selanjutnya, setelah yang tahap pertama tadi, menstabilkan identitas, kita ke tahapan keduanya itu validasi kebutuhan. Apa sih itu? Membantu siswa mengenali kebutuhan atau basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dia melakukan perbuatan yang belum baik, pasti dia punya tujuan. Nah kita bantu dia. Maksudnya apa ya? Nah pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau survival, kebutuhan dasar manusia tadi. Cuman di sini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tadi ada kebutuhan pokok ya, seperti survival, bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal, penguasaan, kebahagiaan, kesenangannya. Pada tahap validasi kebutuhan, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Iya, jadi ketika si anak ini berantem, kita tanya-tanya ini. Tahap kedua ini validasi utuh. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Kita tanya. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kita harus buat keyakinan kelas yang tadi kita buat, ada tanggung jawab, kesehatan, keamanan dan lainnya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi si anak ini, ketika si anak berbuat salah, kita hubungkan kesalahannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Keyakinan kelas
berdasarkan pada kesepakatan kelas. Jadi kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas itu contohnya begini. Kita tidak boleh terlambat. Itu kesepakatan. Keyakinan kelasnya yaitu disiplin. Ya. Terus tidak boleh memukul teman. Itu kesepakatannya. Masuk dalam keyakinan kelas menghormati teman orang lain. Itu waktu itu. Nah, pada fase ini menanyakan keyakinan, si guru ini berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai keyakinan tadi. Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Keyakinan-keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat. Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ajak mereka untuk mengenali dirinya mereka sendiri. Tapi sebelum ke fase ini harus distabilkan dulu identitasnya. Jangan tanya ini dia masih pas jangan ngegas nanti. Jangan pas lagi ngegasnya tanya seperti ini nggak nyambung. Kita buat dia tenang dulu, distabilkan dulu identitasnya. Iya. Selanjutnya, nah setelah tadi kita melewati segitiga restitusi, ada tahapan intervensi 30 detik. Itu seperti apa? Nah, di sini kita bisa ketanyakan si anak tadi ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ketika si anak ini udah adem ya, bukan pas lagi stabilkan dulu. Setelah melewati tahapan segitiga tadi, baru kita intervensi selama 30 detik. Apakah kamu membuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apakah yang kamu lakukan saat ini oke menurut kita? Menurut kamu bagaimana? Nah, ini kapan kamu siap untuk mulai? Setelah dia mengenali dirinya tadi, kita tanyakan sih peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa saya bisa bantu kamu agar kita segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diberlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Lalu apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kita kuatkan diri si anak tadi. Setelah si anak mengenali dirinya, kita dapatkan benang merah yang tepat, kita kuatkan, kita intervensi agar menebakkan ini tadi tanggung jawabnya dia sudah mengenali dirinya, dia tahu mana yang belum baik, mana yang baik, kita tebalkan benang yang ini tadi. Ya. Oke, nah itu tadi pemaparan materi dari saya, Bapak Ibu, calon guru pemula angkatan 6. Di sini saya hanya berbagi ilmu, bukan bermaksud menggurui. Sini saya ingin mengajak kita semua agar menjadi guru yang baik. Karena selama ini yang kita tahu itu ada namanya penghargaan, ada hukuman, apalagi ancaman. Ya, nah, oke. Untuk selanjutnya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Ada bagaimana Pak? Sesi pertanyaan ya? 2 pertanyaan ya? Nah, ya udah. Silakan, langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. 2 pertanyaan. Tanya Pak. Saya mau bertanya. Jadi yang keras, ada sifatnya menghukum, dan yang ketiga itu guru itu sangat istimewa, yaitu tidak pendendam, ya sayang sama anaknya. Contoh, ketika kita mengajar, kita keras, dia nggak melaksanakan, kita hukum. Tapi ketika dia sakit, kita sayangnya lebih-lebih dari anak kita. Contoh, untuk mengantarkan. Yang kedua, anak buang air besar, ya kita belum tentu kita bisa melakukan di rumah pada kita anak sendiri, belum tentu. Tapi kalau di sekolah ya itu tadi ada
hukuman, keterpaksaan. Nah itu kayaknya nggak, keterpaksaan itu nggak ada. Nah itu dari insting dulu sendiri itu. Nah itu namanya apa itu Pak? Watak apa itu? Sudah. Watak apa? Oke, keterpaksaan ya Pak. Nah, jadi begini, maksudnya di sini dipaksa, nah itu untuk nurutin kita gitu loh. Jadi biar si anak itu nurut. Dia lebih ke kita paksa untuk ini nggak boleh Bapak Ibu ya. Kita memaksa anak untuk menuruti kemauan kita. Kalau si anak nggak nurut nih, contoh awas kamu besok nilainya 0. Nah, itu contoh, itu hukuman, tidak boleh. Nah, yang namanya anak-anak ini kan sifatnya beda-beda, karakteristiknya beda-beda. Ada yang gampang nangis, ada yang keras, ada yang susah diatur, ada yang suka sana sini. Iya, mau diomong kayak mana dia masih aja begitu. Ya itulah uniknya. Kita sebagai seorang guru tentu tahu ketika kita di sekolah kita menjadi orang tuanya. Iya, kita menjadi orang tuanya dengan berbagai macam sifat-sifat yang mereka miliki. Kita sayang sama mereka. Ya kan Bapak Ibu, kita sayang sama mereka. Iya, kita anggap mereka seperti anak kita sendiri. Jadi ketika harapan kita si anak ini pengen nurut sama kita, ketika dia nggak nurut, kita kecewa. Pasti itu. Iya, otomatis kecewa. Tapi ya memang seperti itu. Makanya kita pakai restitusi tadi. Kita dekati si anak. Kita dekati si anak, kita timbulkan penalaran tadi dengan sifatnya masing-masing. Nah di sini kita punya ini ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita punya tantangan. Dengan banyaknya murid di sekolah kita harus punya strategi tersendiri. Jika si anak punya sifat yang keras, jika si anak punya sifat yang lembut, kita harus bagaimana? Kalau anak punya sifat keras, kita lawan keras, berontak sebenarnya dia ini. Iya, berontak sebenarnya. Besarnya bakal seperti itu lagi. Makanya kita harus buka hatinya, kenalkan dia dengan dirinya sendiri. Tuh, kita buka hatinya, kita colek nih, kasih sayangnya kita colek. Ayo nak, kita ajak, kita aktifkan aja si anak. Kita aktifkan si anak, kita ajak. Anggap saja kita ini seperti teman tadi ya, posisi kontrol kita teman. Kalau kita belum bisa menjadi seorang manajer, kita bertahap dulu dari seorang teman dulu, kita naik pelan-pelan aja Bapak Ibu. Namanya perubahan itu memang agak susah ya, karena kita ini muridnya banyak, ada 100 lebih. Iya 100. Jadi termasuk saya sendiri memang merasa yang namanya merubah sesuatu yang tadinya saya masih suka ngasih hadiah, ketika saya belajar di sini nggak boleh lagi ngasih hadiah. Itu saya agak bingung. Termasuk saya juga bingung. Lalu harus bagaimana? Nah di sini tantangan untuk kita. Agar si anak ini timbul motivasi dalam dirinya ini, kita harus apa? Nah contohnya penggunaan media atau aktivitas kerja kelompok. Contohnya begini, kita buat mereka ini kompetisi ya Bapak, kerja kelompok, dibuat kelompok kecil, kompetisi. Kita kasih permainan yang menarik. Misalnya, yang terakhir, yang nilainya belum sempurna, yang terakhir nyanyi aja, pokoknya begitu, tidak apa-apa. Tidak melulu harus dikasih hadiah, hukuman, apalagi ancaman. Hal-hal yang seperti itu aja. Kita timbulkan mereka kompetisi, bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana bekerja sama gitu. Kita ajak mereka untuk senang. Kita colek hatinya. Ketika mereka sudah tercolek hatinya, sudah senang tadi, di situ akan timbul kenyamanan, kebahagiaan ketika belajar. Pasti nurut sama orang tuanya, sama gurunya. Gitu. Kalau kita keras, anak pasti juga keras. Kita yang jadi contoh. Gitu, ya, baik. Ya, moga selanjutnya satu pertanyaan lagi. Ini mau tanya, sebenarnya yang jadi PR saya sama Nadia ini ya, itu cuma satu masalahnya, mengembalikan rasa ingin tahu anak-anak itu. Saya sudah coba terapkan seperti yang Bapak jelaskan itu ya. Saya beri penghargaan atau misalnya dengan ketika dia paham saya berikan hukuman.
Kalau dari semua yang Bapak jelaskan tadi itu ada dampak positif dan negatifnya. Misalnya kalau kita beri penghargaan, itu dampak positif si anak akan semangat. Tetapi dampak negatifnya itu mengajarkan si anak untuk tidak ikhlas dia. Kenapa? Karena setelah kita kasih dia semangat, kalau nggak kita kasih dia nggak mau kerjanya. Itu ngajarin anak nggak ikhlas. Itu sudah kita terapkan juga. Kemudian kalau masalah menghukum anak di dalam kelas itu juga kan kita pakai kekerasan atau pakai kekerasan fisik, itu semua sudah kita terapkan, sudah kita pelajari semua. Tetapi kembali ke HAM-nya itu tadi ya, di sekolah juga kan ada HAM juga tadi, kalau kita main relasi dengan anak, terutama kontak fisik dengan anak itu bisa walaupun tidak datang ke sekolah. Tetapi kalau misalkan nggak kita melakukan sistem seperti itu, kadang-kadang anak-anak itu rasa menghargai terhadap gurunya kurang. Itu menurut saya dampak dari kita berinteraksi antara guru dengan murid itu sebagai teman. Itu dampak negatifnya, anak-anak itu ke guru itu kesopanannya kurang gitu Pak. Itu dampak negatifnya. Itu menurut saya sudah terapkan juga. Kemudian ketika di dalam pengajaran yang saya temui itu, saya selalu mempelajari watak murid saya. Karakter murid saya itu kan yang nggak murid kelas 4 aja, dari dulu yang mungkin sekarang sudah kelas 5 atau sudah kelas 6 ya. Anak itu dia mempunyai karakter gitu. Saya pelajari anak ini karakternya seperti air. Si B ini karakternya seperti misalnya seperti besi. Artinya begini, si anak ini kalau dia jiwanya itu tenang atau seperti air lah, adem, dia akan mudah menerima pelajaran, dia santai. Tetapi kalau si anak ini karakternya seperti besi, besi itu akan mudah dicetak kondisinya kalau dia panas, bisa dijadikan golok, paku dan sebagainya. Artinya kalau si anak ini dimarahin, dikasih omongan yang keras, dia jiwanya emosi, dia akan berpikirnya lebih cerdas, lebih pintar. Nah, kunci dari permasalahannya ini, saya jadi PR yang agak kesusahan tuh mengembalikan rasa ingin tahu anak-anak itu. Masalahnya begitu saya mengajar, saya jelaskan. Setelah saya jelaskan mungkin belum ada 1 menit, saya ulas kembali apa yang saya terangkan, saya tanya nggak tahu. Loh, bagaimana kamu ini? Badannya di sekolah, pikirannya nggak di sekolah. Kalau anak-anak itu rasa intelnya besar, dia pasti akan fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Selama ini itu aja, jadi permasalahan bagi saya trik untuk mengembalikan rasa apa yang ingin tahu anak itu terhadap pelajaran itu. Solusinya itu aja. Belajar dulu. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Edi. Jadi itu kalau yang saya pahami ya terkait strategi atau ya itu terkait strategi atau model pembelajaran. Jadi dengan berbagai macam karakteristik siswa yang tadi besi, yang seperti air, itu memang sifat unik mereka, itu kebutuhan dasar mereka. Seperti yang saya bilang dari sini bahwa kita semua punya beberapa kebutuhan dasar, seperti penguasaan. Anak yang rasa penguasaannya tinggi, dia ingin selalu jadi nomor 1. Sifat pemimpinnya kuat, iya. Tapi ketika dia dikalahkan, dia akan kecewa. Di situ kan kita lihat sifat aslinya di situ. Gitu. Jadi, dengan menyikapi banyaknya karakteristik anak, kita punya yang namanya pembelajaran diferensiasi, Pak. Nah, apa lagi nih pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum belajar, kita berikan pertanyaan pemantik seperti tadi. Kita kelompokkan, si anak ini tidak bisa jawab yang A, masuk ke kelompok yang tidak bisa jawab A. Si anak ini tidak bisa jawab B, atau dari 5 pertanyaan misalnya, dia hanya bisa jawab 3, masuk ke kelompok yang ini, kelompok sedang. Dari 5 soal dia tidak bisa jawab sama sekali, masuk ke kelompok yang kurang. Nah, dari 5 soal dia betul semua atau betul 4, masuk kelompok yang tinggi penguasaan. Nah, di situ kita sudah punya 3 kelompok. Nah, ini yang namanya pembelajaran diferensiasi. Nah, dari pembelajaran diferensiasi ini tadi kita buat rancangan pembelajaran juga harus beda, Bapak Ibu. Ada diferensi konten, produk, dan proses. Prosesnya misal kalau si anak tadi kita kasih audio contohnya, yang kurang bisa, kita harus ini loh Bapak Ibu. Kalau pembelajaran diferensiasi itu kita harus mengenal anak-anak itu satu persatu ya. Kita harus tahu semua bahwa si anak ini kelemahannya di mana, si anak ini kelemahannya di mana, kelemahannya di mana. Kita kelompokkan mereka jadi kelompok kecil.
Kalau si anak ini senang ke visual, kasih gambar. Kalau si anak ini senang audio, kita jelaskan. Gitu. Kalau si anak ini senang kinestetik atau gerakan-gerakan, ya kita kasih kreativitas gitu, untuk membuat proyek apa. Ini namanya pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu, karena setiap anak itu karakteristiknya beda dan kemampuan daya tampungnya juga beda. Kita harus tahu dulu di situ. Ya, jadi kita nggak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lain kemampuannya. Bahkan hari ini kita kasih tahu, besok udah lupa. Ya karena itu tadi nggak membekas di hati. Jangan besok Pak. Iya, siang aja udah bingung deh. Itu kata pengawas Bu siapa yang kalian lihat tuh yang bimbing itu Bu Sri itu ya saya pintar. Itu yang goblok bukan muridnya. Iya, emang seperti itu. Gimana gitu maksudnya? Nih, kalau anak-anak diajak belajar PJOK, pasti senang. Ya Kak, karena liar, gerak, Iya, bebas. karena jiwa bebasnya itu tadi. Kebutuhan dasarnya tadi kita harus pelajari, kita harus temukan di diri anak ini. Senang ya. Si anak senang main. Pokoknya kan kecewa. Ya bukan begitu, maksudnya gitu. Iya. Umpamanya pelajaran seni budaya nih. Nah, apa ini tadi sekarang dikasih terus pertanyaan nggak bisa apakah satu mata pelajaran itu mau diulang beberapa jam atau beberapa waktu gitu loh maksudnya. Iya. Gitu. Solusinya itu bagaimana? Nah. Kalau keras tambah nggak bisa, di alon tambah goblok. Ya itu tadi bapak namanya kemampuan anak yang daya tampungnya beda-beda. Kalau misalkan pada waktu yang di sekolah itu tidak mencukupi untuk si anak mempelajari materi itu, bisa ditambahkan di luar jam sekolah, bisa. Tapi dengan kesepakatan antara guru, orang tua, kepala sekolah dan murid tadi sanggup nggak gitu. Kalau tidak sanggup, ya berarti pembelajaran di sekolah yang diselenggarakan oleh guru di kelas itu harus menarik si anak gitu. Kebutuhan jalannya harus kecolek tadi. Mereka aja kalau penjas seneng gitu, langsung iya. Karena kecolek tadi, kebebasannya kecolek. Bahkan besok main rakyat juga punya rakyat minta rakyat. Kebebasannya kecolek. Nah sebagai guru memang itu tantangan untuk kita. Kita harus mencari colekan ini yang pas untuk anak-anak kita gitu ya Bapak Ibu. Ya, salah satunya tadi ya contohnya dengan pembelajaran diferensiasi. Kita bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, ada yang pemahamannya kurang, pemahaman sedang, dan pemahamannya tinggi. Misalnya kalau kita buat cerita yang mengarang, ya kalau misalnya si anak yang kemampuannya kurang ya silakan diceritakan tentang apa yang mereka bayangkan. Tapi kalau misalnya anaknya kemampuan sedang, nah bercerita dengan gaya yang tulisannya sudah bagus, yang sudah rapi. Tapi kalau anak-anak yang kemampuannya tinggi, nah berceritanya tentang sebuah penjelasan ilmiah, misalnya tentang apa pengetahuan alam apa gitu, dengan gaya dan mampu menceritakan dengan baik. Itu, jadi kita harus tahu dulu tingkatan dari si anak. Itu salah satunya dengan seperti itu. Memang banyak ya Bapak Ibu, kita ini sebagai seorang guru banyak sekali tantangannya. Nah dari tantangan itu kita diharapkan dapat menjadi orang yang lebih baik dan mau mencari referensi, mau belajar lagi agar tantangan kita di kelas itu bisa terpecahkan. Ya sekian dari saya ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih sudah menghadiri diseminasi kita. Saya perwakilan dari calon guru penggerak Kecamatan Ketapang dan Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan banyak permintaan maaf karena apa yang saya ucapkan banyak salah, banyak yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mengucapkan banyak permintaan maaf. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Bapak pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bagus. Semoga apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat buat kita. Dan diharapkan juga semoga kegiatan kita hari ini juga Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang maha soleh
Sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata dari tinggal hati saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.